Lagi dan lagi, grup Transsion berulah lagi. Ya, rencana awal saya mau beli Tecno Camon 50 Pro 5G guys. Lah kok tiba-tiba nongol saudaranya Infinix Note 50S 5G dan Note 50X 5G. Dengan chipset sama tapi harga lebih murah. Nah, berhubung 5 hari lalu tanggal tua, jadi saya putuskan beli satu dulu, Infinix Note 50S 5G. Jadi lebih tepatnya HP ini sudah saya pakai sekitar 120 jam 20 menit 15 detik yang lalu. Dan dalam 120 jam pemakaian ini bro, hasilnya lumayan membangongkan. So guys, nggak pakai lama, mari kita kupas tuntas saja Infinix Note 50S 5G bersama Vanilla. Mari kita buka. Oke guys, untuk harga pastinya Infinix Note 50S 5G ini tergantung promo dan kupon diskon yang Anda punya ya. Untuk harga normalnya sih di 3 juta kecil. Kalau saya kena di harga 2.900.000. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa cek langsung saja di YouTube Shopping yang sudah kami sediakan. Unitnya dijamin ori karena langsung dari official store-nya. Nah, dengan duit segitu, di awal pembelian Anda akan temui gambar karakter Honor of Kings di cover bagian depannya. Dan jika kita tengok di dalam isi boxnya, tentu ada HP-nya, ada casing yang berwarna biru bertekstur kulit jeruk, ada kartu VIP, Car Care Garansi 12 bulan, ada kertas mantra, ada pula bonus kartu perdana smartphone 732 GB, ada USB Type A to C plus charger 45 watt yang sanggup isi daya dari 13% ke 100% dengan waktu 50 menit saja pakai mode hyper. Dan untuk SOT dari baterai 5200 mAh ini tergolong irit sih ya. Ketika saya coba pakai data operator saja dengan skenario pemakaian ala saya tanpa nyalakan mode penghemat baterai plus dark mode, HP ini masih dapatkan SOT 8 jam. Dan terakhir di bagian dasar sendiri ada SIM ejector untuk slot memory card dan lubang jack audio. HP ini tidak punya ya guys ya. Gak masalah ya guys ya, karena HP zaman now tanpa lubang jack audio sih saya nggak kaget gitu ya. Yang buat saya kaget malah pada aroma tubuh HP ini guys. Ya saya nggak lebay ya, emang HP ini tuh bisa mengeluarkan aroma manis gitu ya di bagian cover belakangnya. Kalau menurut saya baunya itu mirip parfum yang ada di dashboard mobil gitu. Dan saat kita coba cipratkan ke air di bagian punggungnya pun aroma wanginya juga belum pudar. Selama 5 hari pemakaian juga masih tercium aroma wanginya. Nah, aroma wangi ini bisa tercium bukan karena HP ini ketempelan makhluk astral loh ya, tapi karena adanya kapsul mikro yang tertanam di panel vegan leather beraksen unik seperti anyaman bambu ini. Infinix mengklaim aroma wangi ini akan senantiasa menempel selama 6 bulan. Dan setahu yang saya baca ya, aroma wangi hanya tersedia di varian warna marine blue saja. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada user lain yang beli warna merah atau titanium. Boleh deh komen apakah ada bau-baunya gitu loh. Oke, impresi awal pertama yang saya suka di HP ini pada build materialnya guys. Walaupun HP ini terbilang tipis 7,6 mm, frame dari plastik dengan bobotnya 180 gram, build HP ini jauh dari kata ringkih. Cuma untuk pemakaian keseharian tentu Anda wajib pakai casing agar casingnya bisa melindungi bump kamera yang tergolong menonjol ini. Di bagian bump kamera tertempel lensa wide 64 megapiksel f1.8 dengan sensor Sony IMX682 noise hanya ace. Ada pula lensa 2 megapiksel makro, dual LED flash, dan ada halo aktif yang fungsinya ini tuh sebagai penanda notifikasi atau sebagai penanda fitur yang sedang berjalan. Nah, kalau lensa kecil ini bukan lensa ultra wide ya, tapi IR blaster. Memang sedikit maksa sih desain dari kameranya ini kayak mencar-mencar gitu, mungkin untuk isi kekosongan dari ruang BAM-nya. Namun kalau mengenai sistem pertahanan, HP ini itu nggak perlu dikhawatirkan sob, karena HP ini tuh nggak kosongan. Infinix mengisi tubuhnya dengan kodam Corning Gorilla Glass 5 IP64 dan TÜV Certified Durability di bagian permukaan layarnya. Juga ada plastik pelindung yang menempel di sekujur layar lengkungnya, hanya menyisakan lubang pada kamera selfie 16 megapiksel f2.2.
But perlu diingat boy, walaupun armornya cukup lengkap dan kuat untuk uji banting, Anda tidak perlu lakukan pembuktian juga ya. Jadi cukup lakukan pembuktian pada kualitas layarnya aja, Anda pasti sudah puas. Di mana kualitas layar Infinix Note 50S 5G Plus secara mengejutkan bisa memutar konten HDR up to resolusi 2K di YouTube. Buset. Ini HP 2 jutaan loh ya. Padahal di detail spesifikasi layar yang saya baca nggak ada loh yang namanya HDR support. Terbukti jika kita bandingkan dengan saudaranya si Tecno Camon 40 yang punya spesifikasi layar hampir mirip, opsi pemutar HDR YouTube tidak muncul di Mang Tecno. Berbeda dengan Kang Infinix, opsi HDR langsung muncul sesuai judul video. Hal ini sebabkan layar Infinix lebih bisa terjemahkan detail objek yang lebih nyata, bertekstur, sharpness, dengan warna yang lebih berkarakter dibanding Tecno. Untuk view angle-nya juga jelas lebih luas ya, karena HP ini punya curve display. Untuk diajak ke luar ruangan pun juga hayu ya, karena HP ini punya nilai kecerahan puncak di 1300 nits, sehingga layar masih mudah terlihat. Yang kurang terlihat mungkin pada refresh rate 144 Hz-nya saja. Ketika kita buat scrolling, kebanyakan ya refresh rate-nya mentok di 120 Hz saja. Refresh rate 144 Hz ini baru nongol di bagian menu setelan saja. Saya pikir refresh rate 144 Hz ini hanya gimmick marketing ya, karena dengan refresh rate 120 Hz saja sebenarnya sudah lebih dari cukup ya. Seperti halnya nilai C atau cukup pada dual speaker stereonya. Karena kalau boleh jujur ya, powernya itu kurang keras guys. Output speaker atas terlalu kecil dibanding speaker bawah. Sekitar 20% banding 80% lah ya. Walaupun tuningan DTS by JBL sudah kita aktifkan, tetap aja software equalizer itu tidak terlalu menggendong hardware speakernya. Suara-suaranya kurang ngegas, instrumennya berasa flat, kurang empuk. Tapi kalau dibilang jelek, ya enggak juga sih ya. Apalagi jika Anda tidak punya HP pembanding. Tentu suara speaker HP ini masih fine-fine saja, enak didengar. Coba deh dengerin. Next, impresi kedua dalam 120 jam perjalanan dalam pemakaian. Jujur Li, saya kok jadi suka ya dengan UI Infinix kali ini. Icon-iconnya nggak norak, penamaan menu dan submenunya jelas nggak ribet, nggak bikin bingung, dan yang terpenting bersih dari iklan. Sistem operasinya dikendalikan oleh XOS 15.0.3 berbasis Android 15. Di awal pemakaian, memori yang terpakai cuma 20,42 GB. Sistemnya terbilang tidak rakus, mengingat fitur yang dibawa oleh HP ini sangatlah bejibun. Contoh ya, pada fitur kosmetiknya. Terlihat animasinya kini makin smooth guys. Pergerakan buka tutup aplikasinya makin indah, mirip Pixel dan One UI. Untuk kecepatan fingerprintnya tergolong gegas sih ya. Face ID-nya cepat. Di tempat gelap juga masih bisa jalan. Untuk AOD tentu ada, tapi cuma bisa nyala di 10 detik pertama. Kalau AOD sih saya nggak masalah ya, karena selama saya pakai HP yang berfitur Real AOD, jarang juga saya nyalakan. Justru saya lebih tertarik pada fitur dynamic bar-nya yang kini makin canggih guys. Kini dynamic bar-nya bisa menampung dua aktivitas yang berjalan seamless bersamaan. Misal nih, saat kita buka Maps dan musik, maka kedua aktivitas itu akan tertempel di dynamic bar. Arah jalur Maps bisa tertampil, icon musik juga bisa nyempil. Untuk melihat informasi statusnya lebih jelas lagi, tinggal sentuh manja aja di dynamic bar-nya dengan jari kita. Gitu guys. Terus di bagian fitur produktivitasnya juga tidak kalah lengkap. Mungkin cuma radio FM saja yang absen. Kalau fitur haptic feedback-nya memang tidak absen. Cuma getarannya tuh jauh dari kata keren ya. Selebihnya bisa Anda lihat sendiri, HP ini punya NFC multifungsi, ada fitur anti pencurian, ada panel pintar, ada hub pintar, ada cloning aplikasi, ada aneka gestur, ada aplikasi freezer, ada bypass charging. Dipakai untuk aplikasi Zoom pun HP ini sanggup lakukan blur background atau berganti background.
Dan yang pasti fitur AI-nya banyak guys dan ter-up to date. Contoh ya, untuk AI Circle to Search pasti ada nih ya. Asisten panggilan juga punya. Ada asisten terjemahan, catatan AI, potongan AI, dan lain-lain. Cuma di saat video ini dibuat, AI HP ini masih punya kekurangan. Untuk suara asisten Volex contohnya ya, si Volex ini belum bisa berbahasa Indonesia dan untuk opsi edit foto juga kurang lengkap. Fiturnya baru sebatas AI hapus objek, belum ada fitur AI edit yang lain. But jangan khawatir ya, saya yakin kemungkinan pasti ada pembaharuannya. Karena HP ini dijanjikan oleh Infinix dapatkan 2 kali update mayor Android, mulai dari Android 15 ke 17. Jadi, masih banyak peluang untuk HP ini bisa makin canggih lagi. Impresi ketiga yang jadi salah satu efek membangunkan adalah mengenai performanya guys. Apa itu Helio G100? Apa itu Dimensity 6300? Infinix langsung melompat jauh kasih SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultimate 4 nanometer. SoC yang masih banyak dipakai oleh HP mid-range premium. Untuk jenis RAM 8GB-nya pun sudah di-upgrade ke LPDDR5X dengan ROM 256GB UFS 2.2. 120 jam saya pakai HP ini belum ada kendala. Kerjanya sat-set gak linglung. Terus HP ini juga mendukung 10 multitouch dengan touch sample rate 200Hz. Buat main game Mobile Legends settingan super ultra di ruangan non-AC, HP ini dapatkan nilai FPS rata-rata 88,5 FPS. Untuk main game sambil rekam layar, nilai FPS-nya juga masih impresif. Infinix Note 50S 5G masih dapatkan 82 FPS dengan suhu rata-rata 40 derajat Celcius. Buat main Genshin Impact settingan lawless 60 FPS juga tidak ada kendala. Dibuat jalan-jalan puterin maps, FPS-nya cukup stabil. Baru ketika masuk ke dalam war, FPS-nya mulai turun. Masih terbilang wajar sih ya, rata-ratanya dapat 51 FPS dengan suhu 40 derajat Celcius pula. Kemampuannya ini sesuai dengan cerminan skor Antutu 700 ribuan yang bisa dicapai oleh HP ini ya. Nilai best dan lawless loop skornya 800-an dengan stability 99,5%. Di uji 3D Mark ini juga terlihat ya konsumsi baterai dan kestabilan sistemnya dalam menjaga suhu. Padahal HP ini punya bodi yang tergolong tipis loh ya. Memang benar sih apa kata orang, Infinix adalah pawangnya MediaTek. Dan yang terakhir saudara, yang lebih membangunkan lagi pada kemampuan kameranya, terlebih di bagian videonya. Untuk kamera 64 megapiksel punya shutter speed yang lumayan cepat. Bisa lakukan zoom digital 10 kali. Hasil foto pada subjek manusia warnanya cukup akurat dan detail, asal tidak dipakai buat zoom jauh, pasti akan blur. Beralih ke mode potret, HP ini bisa lakukan zoom 2 kali. Mode super malam bisa zoom ke 10 kali. Ada pula potret AIGC, super makro, panorama, kamera pro, dokumen, dan skyshot. Nah, untuk video ini yang paling menarik, dengerin baik-baik ya. Baik video depan dan belakang HP ini bisa aktifkan ultra stabilizer di tiap resolusi up to 4K 30 fps. Kita pakai filter video stabilizernya juga masih bisa nyala. Untuk video vlog, stabilizernya juga masih bisa berjalan. Stabilizer baru off jika kita nyalakan efek beauty. Video HDR Full HD 30 fps. Video slow-mo Full HD 120 fps. Video selang waktu Full HD 30 fps. Video bokeh Full HD 30 fps. Dan video ganda Full HD 24 fps. 4K 30 fps video selfie ya. Bisa stabil guys ya, ternyata terlihat ya. Kalau saya lihat di viewfinder kamera HP, ini benar-benar stabil guys ya. Saya pegangin pakai satu tangan saja ya, dan kita coba review juga masalah kualitas dual microphone-nya guys, apakah bisa menyerap suara saya dengan baik. Ini memang cuacanya mendung ya, seperti ini. Kalau kita coba panning memang agak tersendat sedikit ya. Ayo teman-teman bisa komen juga apakah hasilnya memang seperti itu. Tapi kalau kita buat jalan, ini sudah tergolong anteng guys.
Ya guys, untuk dual mikrofon Infinix Note 50S 5G Plus juga sanggup tangkap suara dengan jelas. Untuk swing panning video selfie 4K 30fps tadi memang terlihat agak tersendat ya. Solusinya jika Anda butuh move seperti itu, pilih resolusi HFPS atau lebih tepatnya Full HD 49 fps. Di resolusi ini hasilnya tidak ada lagi yang namanya kadut-kadut. Di seri ini sangat lancar jaya ya, apalagi jika Anda pilih Full HD 30 fps buat jalan cepat dengan pakai satu tangan pun Ace-nya masih bisa imbangi. Kalau untuk video belakang 4K 30 fps warnanya masih identik dengan video selfie-nya, cukup akurat. Dynamic range-nya juga tergolong luas, parasi back dan foreground-nya terlihat balance. Untuk panning nggak patah-patah, autofocus juga baik. Berpindah di ukuran HFPS juga masih aman. Buat zoom pergerakannya tidak halus, tapi minimal tidak alami patah-patah dan kedut-kedut ketika kita berjalan. Buat video malam 4K 30 fps juga masih tergolong impresif, asal masih banyak cahaya lampu. Hasilnya terbilang minim jitter, minim shaky, dan minim noise. Cuma untuk autofokusnya sudah kurang berjalan dengan baik, mungkin karena ketiadaan OIS. Kalau untuk HFPS malam hari konsepnya juga masih sama, pergerakan video tentu lebih detail. Tapi untuk hasil yang maksimal di malam hari pastinya cukup pilih resolusi Full HD 30 fps saja. Gambar lebih terang dan lebih clean, baik belakang dan selfie. Guys, kesimpulan dari video ini baru sekedar impresi saya selama pemakaian 120 jam, 20 menit, 15 detik. Tentu seiring pemakaian lebih lama lagi kami bisa berikan ulasan yang lebih objektif. Namanya HP baru tentu masih lancar. Cuma Infinix Note 50S 5G ini lebih dari sekedar lancar, tapi sangat membangongkan. Tanpa OIS, wireless charger, dan ultra wide, HP ini masih bisa show off dengan kemampuan Ace yang prima. Charger dan baterai tergolong cepat dan irit, sensor kamera bagus, layar kinclong, dan performa yang enggak ketolong. Sangat memuaskan sih guys. Good job King Phoenix, semoga amalanmu dapat balasan yang setimpal. Amin. Gue Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit dulu. Bye guys.